Selamat siang Mas Roni. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iram Ramid. Saya ahli gizi yang bertugas saat ini. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Nama saya Pak Roni. Oke, Pak Roni. Pak Roni, tujuan datang ke Poligizi ini berdasarkan anjuran dokter apa sendiri Pak Roni? Karena anjuran dokter. Oke, anjuran dokter ya. Ya. Berarti sebelumnya udah melakukan screening di sama dokter? Sudah. Boleh saya minta hasilnya Pak Roni? Ini. Oke, terima kasih Pak Roni. Oke, Pak Roni, sekarang kita akan melakukan tes konseling. Ya. Dimana saya meminta ketersediaan waktunya Pak Roni selama 10 menit ke depan. Apakah Pak Roni bersedia? Bersedia. Oke. Dan juga Pak Roni jangan khawatir, seluruh data dari Pak Roni saya akan jaga kerahasiaannya. Ya. Mungkin kita langsung aja Pak Roni. Di awal mungkin bisa diceritakan keluhan yang Pak Roni sekarang rasakan hingga saat ini apa aja? Ya Pak, sebelumnya keluhan saya Pak, kalau sehari-hari itu kan saya kan bekerja Pak. Ya. Kebetulan saya itu pulang kerja kan biasanya malam nih Pak, enggak sore. Ya. Nah, saya itu pegel-pegel Pak. Oh, pegel-pegel. Ya Pak, kadang aja sih Pak, kalau bangun tidur juga pegel-pegel juga gitu. Pegel-pegelnya itu di ini Pak, di lutut Pak. Jadi kalau bangun tidur itu kalau langsung jalan tuh sakit banget Pak. Sakit ya? Iya. Jadi kalau bangun tidur tuh saya biasanya bangun nih, terus diam duduk dulu saya Pak, nguatin tenaga, habis kemudian nyeri-nyeri dikit tuh Pak. Kalau pulang kerja itu kalau udah mulai malam itu ini nyeri banget gitu. Oke, Pak Roni, izin saya menjelaskan lagi ya hasil pemeriksaan dokter. Kita yang pertama lihat BBTB Pak Roni. Pak Roni 1 kg dan TB-nya 178, itu benar? Benar Pak. Benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan indeks massa tubuh Bapak, dapat dilihat bahwa Bapak tuh dalam keadaan overweight, yang mana berat badan Bapak tuh lebih dari normal. Gitu. Dan juga hasil dari pemeriksaan komposisi lemak tubuh Bapak tuh 38%, yang mana untuk keadaan normalnya tuh bersekitar 10-20% saja. Itu juga menandakan bahwa lemak di tubuh Bapak tuh berlebihan. Seperti itu. Lalu untuk hasil pemeriksaan lab ada beberapa indikator yang tidak normal, seperti kolesterol total Bapak tuh ada di angka 285. Itu tinggi, yang mana normalnya tuh kurang dari 200 mg. Lanjut ada LDL Bapak juga tinggi, ada di sekitar 160 mg per desiliter, yang mana normalnya hanya 100-130 saja. Itu tergolong tinggi sekali Bapak. Begitu juga trigliserida dan asam uratnya. Dan juga HDL Bapak itu tergolong rendah, yang mana itu di bawah dari 40. Itu Bapak. Lanjut, berdasarkan pemeriksaan juga di fisik klinis Bapak tuh ternyata tekanan darahnya tinggi. Itu sebelumnya pola konsumsi Bapak tuh bagaimana biasanya Bapak? Kalau saya biasanya makan gorengan Pak. Itu saya kira juga kan beberapa bulan nih saya gemukan gitu Pak. Saya kata istri saya, saya gemukan gitu. Nah, saya kira saya sehat Pak, soalnya nafsu makan saya tinggi Pak. Lahap banget lah saya makan gitu. Betul. Pokoknya minyak jeroan itu. Jeroan. Iya, saya suka banget itu soalnya. Di sate-sate usus itu dorongan tuh enak banget. Oh iya, ternyata dari kebiasaan makan Bapak juga berkesinambungan dari hasil pemeriksaan ya Bapak. Tinggi juga. Nah, berdasarkan hasil tadi kita akan coba bikin komitmen Bapak. Rekomendasi dari saya yang pertama dari pola konsumsi, yaitu waktu Bapak makan diperhatikan lagi, sarapan, makan siang, dan makan malam. Yang kedua, dari kebiasaan makan Bapak, coba berhenti dari makan yang tinggi lemak.
ganti dari goreng-gorengan itu diganti yang jeroan-jeroan juga diganti menjadi lebih sehat. Nah, yang ketiga tuh penambahan makanan serat dan buah-buahan ditinggikan. Bapak jarang kan ternyata. Iya Pak. Iya. Lalu dari tekanan darah Bapak juga tinggi. Berarti itu kadar Bapak garam yang Bapak konsumsi itu melebihi batas normal. Itu coba batasin biar gak tinggi. Itu. Mungkin yang Bapak sanggupin opsi yang mana dulu Bapak? Kalau saya makan buah dan sayur, sama kalau kata bapak tadi kurangin ya Pak. Ya. Saya itu Pak, saya cobalah saya kurangin. Oke, baik Bapak. Mungkin Bapak ada pertanyaan lagi mungkin yang mau ditanyakan? Berarti gara-gara saya makan jeroan sama goreng-gorengan itu ya Pak? Iya, kalau lihat dari kasusnya gitu, tapi gorengan dan jujuran boleh dimakan, tapi dalam keadaan normal, dalam batas normal. Kalau tubuh Bapak normal, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Tapi ketika melihat dari indeks massa tubuh Bapak tuh overweight atau lebih, jadi kita coba hentikan dulu makan bahan jeroan-jeroannya dan goreng-gorengannya, ganti dari gorengan ke rebus-rebusan, nah gitu. Tuh, ada lagi Bapak yang mau ditanyakan? Terus saya wajib diet gak Pak? Diet untuk lihat bahwa sekarang bisa dikatakan wajib. Kenapa? Karena kebutuhan ternyata asupan Bapak tuh melebihi dari kebutuhan, yang mana itu menyebabkan kelebihan berat badan itu sendiri Bapak. Kita coba normalkan pola konsumsi Bapak dulu, dan energi yang Bapak suka tuh sesuai kebutuhan. Iya. Ya, oke Bapak, mungkin kita terapin dulu tadi makan sayur tinggi, buah tinggi, dan kurangin lemak-lemak tinggi seperti jeroan. Bapak. Mungkin untuk kedepannya kita sepakatin juga Bapak, pertemuan selanjutnya kita akan agendakan melakukan monitoring dan evaluasi hasil diet saat ini. Gimana Bapak? Kapan Bapak bisanya? Bulan depan Pak. Bulan depan. Oke, baik. Bulan depan kita akan buat janji lagi. Lalu ketika Bapak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung WhatsApp saja ke nomor saya. Jika ada bingung-bingung, tanyakan saja Bapak, tidak apa-apa. Mungkin Bapak